Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Muhammad Yusuf ya. Di sini saya akan mempresentasikan tugas wajib 2, yaitu presentasi RPP kelas bawah. Di sini identitas dan informasi ya. Adapun identitas dan informasi yaitu satuan pendidikan SDIT Al-Mumtaz. Kemudian kelas dan semester yaitu kelas 2 semester yang pertama. Kemudian di tema 3 yaitu terkait dengan tugas sehari-hari. Subtema atau pembelajarannya yaitu tugas anak soleh sebagai umat beragama. Nah, alokasi waktunya yaitu 5 kali 35 menit. Di sini hari dan tanggal untuk pelaksanaannya nanti yaitu di hari Senin tanggal 10 Oktober 2023. Nah, untuk kompetensi dasar di dalam pembelajaran nanti yang akan saya lakukan yaitu Bahasa Indonesia di KD 3.3, yaitu menentukan kosakata dan konsep tentang lingkungan geografis, kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya di lingkungan sekitar dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah melalui teks tulis, lisan, visual, dan eksplorasi lingkungan. Untuk matematika, saya mengambil 3.5, yaitu menjelaskan nilai dan kesetaraan pecahan mata uang. Kemudian untuk keterampilannya di 4.5 yaitu mengurutkan nilai mata uang dan mendemonstrasikan berbagai kesetaraan pecahan mata uang. Dan yang ketiga yaitu terkait dengan seni budaya dan keterampilan. Yang saya ambil yaitu 3.1 mengenal karya imajinatif 2 dimensi dan 3 dimensi. Kemudian 4.1 membuat karya imajinatif 2 dan 3 dimensi. Untuk peta jaring-jaringnya di mata pelajaran tematik tema 3 di kelas 2 pembelajaran yang pertama yaitu untuk peta jaring-jaringnya seperti ini, yaitu ada mata uang di mana di sini ini adalah sebuah karya yaitu untuk menentukan kosakata dan konsep tentang lingkungan geografis tadi di bahasa Indonesia, kemudian matematika di KD matematika, dan yang terakhir yaitu di SBDP atau seni budaya dan keterampilan. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama yaitu dengan memperhatikan kata dan tanda baca, siswa dapat menentukan kosakata dalam teks cerita. Kemudian yang kedua yaitu dengan mengamati penjelasan guru, siswa dapat membandingkan nilai mata uang. Dan yang ketiga, dengan kegiatan bersama-sama, siswa dapat memperagakan gerak keseharian dan alam dalam tari. Untuk materi dan metode pembelajaran, di sini untuk bahasa Indonesia yaitu kosakata, dana, swadaya, posyandu. Untuk matematika yaitu mengenal pecahan mata uang, seni budaya dan keterampilan, mengenal karya imajinatif 2 dan 3 dimensi. Untuk strategi dan metode yang saya gunakan yaitu strategi terpadu, metode ceramah, tanya jawab, dan tugas. Untuk media dan sumber pembelajaran ya. Yang pertama berpusat pada buku siswa, kita menggunakan buku JSIT ya yang berstandar Islam. Jadi ada islamisasi di situ untuk bukunya. Kemudian yang kedua ada speaker, kita menggunakan speaker, dan yang ketiga ada infocus atau proyektor untuk nantinya dalam bentuk PPT penjelasannya. Kemudian ada juga terkait dengan media-media yang nanti akan saya gunakan dalam pembelajaran. Oke, untuk kegiatan awal ini langkah-langkah pembelajaran ya. Untuk kegiatan pembelajaran ini 10 menit waktunya. Yang pertama yaitu memulai aktivitas belajar dengan berdoa bersama. Kemudian menanyakan kondisi siswa pada hari itu.
kemudian menyampaikan informasi tema dan subtema yang akan disajikan dan menuliskannya di papan tulis. Kemudian yang keempat yaitu guru menyampaikan secara lisan dan menuliskan di papan tulis materi yang akan dipelajari serta kemampuan yang diharapkan dapat dicapai setelah pembelajaran berakhir. Kemudian yang selanjutnya guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan yang harus dilakukan siswa selama pembelajaran berlangsung. Kemudian guru mengawali pembelajaran dengan tepuk semangat, ya. Dan yang terakhir guru memberikan persepsi terkait dengan mata pelajaran yang nanti akan diajarkan. Baik, untuk langkah-langkah pembelajaran yang kedua yaitu kegiatan inti. Di dalam kegiatan inti ini cukup lama, yaitu 40 menit. Yang pertama ada proses telaah. Di sini kegiatan belajar siswa membaca percakapan, kemudian siswa memperhatikan gambar jumlah harga barang yang ada di buku paket. Kemudian untuk skenario-nya, siswa melakukan percakapan, guru menjelaskan tentang pecahan mata uang, kemudian siswa secara berganti yang menghitung jumlah harga barang yang ada di buku paket, kemudian guru memberikan kesempatan untuk bertanya kepada siswa. Untuk kegiatan eksplorasi, siswa mengerjakan tentunya latihan yang diberikan guru. Kemudian di skenario pembelajarannya mencari kosakata yang ada di halaman 147 dan menaksir harga barang yang ada di halaman 151. Ini di buku paket JSIT di jaringan sekolah Islam terpadu, tepatnya di SD Mumtaz. Untuk yang rumuskan, siswa menulis hasil jawaban di buku paket. Nah, guru membimbing siswa dalam mengerjakan latihan. Nah, ini guru sebagai fasilitator saja, jadi hanya mengarahkan dan memotivasi. Kemudian di tahap presentasikan, siswa membaca kembali tentang kosakata di dalam kehidupan sosial mereka. Guru hanya meminta siswa untuk membacakan kosakata baru dan maknanya, kemudian mimik wajah dan intonasi kalimat, kemudian guru memberikan apresiasi pada setiap siswa dengan tepuk jempol. Untuk kegiatan yang selanjutnya yaitu kegiatan penutup. Di kegiatan penutup ini yaitu ada tahap aplikasikan. Di tahap aplikasikan kegiatan pembelajaran nanti yang akan dilakukan yaitu siswa melakukan gerak koordinasi sesuai yel-yel dan tepuk semangat. Ini masing-masing per kelompok. Kemudian skenario pembelajarannya guru meminta semua siswa secara berkelompok untuk menyebutkan yel-yel kelas dan tepuk semangat sesuai dengan arahan saya nanti. Kemudian untuk duniawi, siswa belajar tentang mengajak orang berbuat kebaikan. Untuk skenario pembelajarannya, guru memberi penjelasan bahwa berbuat baik akan mendapatkan pahala kebaikan. Nah, siapa saja yang mengajak untuk berbuat baik, maka ia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan kebaikan. Nah, di sini adalah konsep dari nilai-nilai Islam atau konsep spiritualnya. Untuk ukhrawi, di sini saya mengambil Quran surah Al-Maidah ayat 2, ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk saling menolong dalam berbuat baik. Nah, karena kita bersuku-suku, berbangsa-bangsa, tentunya perbuatan baik ini harus kita lakukan. Nah, ini yang akan saya terapkan nanti di dalam pengajaran. Nah, untuk skenario pembelajarannya nanti akan menjelaskan tentang hadis yang berkaitan dengan kebaikan. Guru bersama siswa menyimpulkan pelajaran, kemudian guru memberi penguatan materi, guru memberikan motivasi siswa, dan yang terakhir adalah guru menutup pembelajaran dengan tepuk semangat dan diakhiri dengan salam. Ini adalah salah satu aspek dari spiritual nanti. Baik, untuk penilaian nanti, ya, untuk penilaian nanti yang akan saya lakukan yaitu dari aspek spiritual, ya, memahami kandungan ayat, kemudian ada konsep dari sikap, ya, penilaian sikap, kemudian ada pengetahuan dan ada keterampilan. Nah, ini konsep spiritual. Nanti akan saya bawakan di Quran surah Al-Hujurat ayat 13, di mana nanti siswa membacakan ayat, ya, kemudian mereka memahami arti, dan kemudian nanti mengisi di lembar kerja siswa. Dan yang terakhir tentunya berdoa. Ini salah satu sikap spiritual anak-anak nanti. Nah, untuk sikap kita
lihat dari perubahan sikap yang terjadi pada diri anak, yang pertama yaitu dari percaya diri, kemudian ada mandiri, dan yang ketiga ada bekerja sama. Nah, untuk keterangan K ini kurang, C cukup, B baik, dan SP ini sangat baik. Nah, untuk pengetahuan sendiri kita mengambil 2 soal saja. Yang pertama yaitu indikator pengetahuan mencari kosakata baru dan maknanya. Yang kedua mengurutkan harga barang dari yang tertinggi sampai yang terendah. Nah, ini semuanya ada di dalam buku paket CSIT. Nah, untuk nomor soalnya ini nomor 1 sampai 5, yang tadi indikator pengetahuan yang pertama. Kemudian yang kedua juga sama 1 sampai 5. Cuman halamannya yang berbeda. Untuk 1 sampai 5 ini halaman 47. Untuk indikator pengetahuan yang kedua ini di halaman 151. Nantinya di aspek pengetahuan ini akan kita lakukan refleksi. Nah, yang terakhir yaitu aspek keterampilan. Di sini untuk aspek keterampilan itu sendiri, di mana kriteria yang dinilai yaitu terkait dengan kejelasan suara, kemudian ketepatan pemilihan kata, dan tentunya sikap nantinya. Apakah dia sangat percaya diri? Ini termasuk dalam keterampilan nanti, yang nantinya pedoman penilaiannya adalah siswa akan mendapat nilai sesuai dengan skor yang diperoleh, yang siswa dapatkan, kemudian dibagi skor maksimal, kemudian dikali dengan 100%, maka dikalikan dengan 100 maksudnya, maka didapatkan nilai, nantinya akan dapat nilai keterampilan. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberi penjelasan terkait dengan RPP yang akan nanti dilakukan. Cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa digunakan sebagaimana mestinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.